إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala macam kenikmatan kepada kita, yang memberikan nikmat Islam, yang memberikan nikmat sunnah, yang memberikan kepada kita nikmat beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita ketika kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menjadi kuat untuk melaksanakan setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Idul Fitri adalah yaumul farah, adalah hari kegembiraan bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bifadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Bergembira dengan karunia Allah, bergembira dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un, hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari harta-harta yang mereka kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ini kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disyariatkan kita untuk bergembira, menggunakan atau memaksimalkan hal-hal yang Allah berikan kepada kita. Selama hal tersebut mubah di hadapan syariat, maka hendaklah kita lakukan hal-hal yang menampakkan kegembiraan bahwasannya hari ini adalah hari raya kita wahai kaum muslimin. Hari raya kaum muslimin yaitu Idul Fitri. Setelah kita 1 bulan melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah siyam, ibadah qiyam, ibadah i'tikaf, ibadah tilawatul Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya semata-mata untuk mendapatkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kala. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, perjuangan kita untuk beribadah kepada Allah belum usai, belum berakhir. Ramadan boleh selesai, Ramadan boleh meninggalkan kita, akan tetapi ibadah kepada Allah tidak akan pernah selesai wahai kaum muslimin sampai kematian mendatangi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, sampai datang kematian kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ramadan boleh usai, Ramadan boleh selesai, akan tetapi ingat, masih ada ibadah-ibadah yang insya Allah terus bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tilawatul Quran tidak usai wahai kaum muslimin. Membaca Al-Quran yang kemarin 1 bulan sudah kita biasakan, terus jaga di 11 bulan berikutnya. Puasa Ramadan yang sudah kita lakukan bisa kita amalkan dengan puasa-puasa sunnah. Nanti akan ada puasa 6 hari di bulan Syawal, yang mana ganjarannya sebagaimana Rasulullah katakan, man shoma Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Masih ada puasa Daud, masih ada puasa Senin dan Kamis, masih ada puasa Ayyamul Bid yang hendaklah kita lakukan meskipun Ramadan telah selesai. Ibadah qiyamul lail itu pun masih akan terus ada. Masih ada salat tahajud di hari-hari yang lainnya yang hendaklah kita jaga. Yang mana pada Ramadan kemarin kita bisa terus melakukan salat tarawih, maka hendaklah di bulan-bulan yang akan datang tetap kita bisa melakukannya wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, Ramadan boleh usai dan selesai, akan tapi masjid-masjid masih terbuka lebar. Hendaklah kita menjaga salat 5 waktu secara berjamaah di masjid-masjid. Alhamdulillah, rumah Allah di negeri kita ini, masjid-masjid di negeri kita ini sangatlah banyak wahai kaum muslimin. Maka hendaklah kita maksimalkan untuk menggunakan masjid-masjid tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita merasa diri kita semangat di bulan Ramadan karena adanya anjuran-anjuran yang banyak dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, adanya ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam amal-amal ibadah. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Mungkin sebagian kita bersemangat tatkala mendengarkan hadis-hadis ini, ingin dosa-dosanya diampuni. Ingat wahai kaum muslimin, ganjaran yang merupakan dari Allah yang berbentuk ampunan dosa itu tidak hanya ada di bulan Ramadan. Masih sangat banyak amalan-amalan lain yang bisa kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Di antaranya adalah salat 5 waktu berjamaah. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, hal ra'aitum law anna fi babi ahadikum nahra. Bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku, kata Rasulullah, kalau seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai yang mengalir, yaghtasilu fihi 5 marrat, yang dia mandi di sungai tersebut 1 hari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai', apakah akan tersisa dosa-dosanya kalau dia sudah mandi 5 kali di sungai? Maka sahabat mengatakan, la ya Rasulullah, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Maka Rasulullah mengatakan, wa dzalika matsalus shalawatil khams, itulah perumpamaan salat 5 waktu yang hullahu bihinnal khataya, yang Allah menghapuskan dosa-dosa kita dengan salat 5 waktu tersebut. Kemudian masih ada amalan ibadah yang lainnya. Di antaranya adalah dengan kita mengucapkan amin bersama imam tatkala kita salat berjamaah. Rasulullah mengatakan, idza ammana al-imam fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucapkan amin ketika selesai membaca Al-Fatihah, tentunya ini melazimkan kita untuk salat berjamaah, karena orang yang salat sendirian tidak akan bisa salat bersama imam. Kata Rasul, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sungguhnya barang siapa yang mengucapkan aminnya berbarengan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bukankah ini amalan ibadah yang bisa kita lakukan di hari-hari yang lain? Tidak hanya di bulan Ramadan, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka beramallah kepada Allah meskipun Ramadan telah selesai. Istaqimu wahai kaum muslimin, beristiqamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi orang yang rabbaniyan. Kunu rabbaniyan wa la takunu ramadaniyan. Jadilah kalian orang yang rabbani,
yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang dikatakan oleh para ulama Ramadhaniyan, yaitu orang yang kenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Orang yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Alangkah kufurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat Allah tatkala kita mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Maka jadilah orang-orang yang takut kepada Allah dimanapun, kapanpun kita berada, ya wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala macam kenikmatan kepada kita, menjadikan hari raya Idul Fitri hari yang mulia, hari yang kaum muslimin dan muslimat bergembira padanya. Akan tapi ingatlah, tatkala bergembira dihiasi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu tidak akan mendatangkan ridha Allah. Sebaliknya, itu akan mendatangkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat di hari ini, silakan istamti'u bil halal. Silakan nikmatilah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Akan tapi kaum muslimin ijtanibu al-muharramat, jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang harus kita ketahui yang tidak diperbolehkan secara syar'i, yang mana sebagian atau sebagian besar kaum muslimin di negeri kita bermudah-mudahan padanya adalah bersalam-salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka kami mengingatkan diri kami sendiri dan jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimat agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalam-salaman diperbolehkan kepada laki-laki sama laki-laki atau kepada perempuan-perempuan yang mahram kita, kepada ibu kita, kepada saudari kita, kepada bibi-bibi kita. Akan tapi perempuan yang bukan mahram bagi kita tidak diperbolehkan kita untuk bersalaman dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la an yut'an ahadukum fi ra'sihi min mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa yada imra'atin la tahillah. Sungguh salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi lebih baik daripada dia bersalaman dengan wanita yang tidak halal baginya. Maka bertakwalah kepada Allah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal-hal yang seperti ini, jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami khususkan kepada para kaum muslimat, para ummahat, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengabarkan bahwasanya beliau pernah diperlihatkan neraka, uritun nar fa idza aktsara ahliha nisa. Kata Rasulullah, aku pernah diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Kenapa? Apakah mereka kufur kepada Allah? Apakah mereka berbuat kesyirikan? Apakah mereka tidak salat? Tidak. Akan tapi kata Rasulullah SAW, yakfurnal ashir. Mereka itu orang-orang kufur kepada suami-suami mereka. Ketika suami mereka memberikan nikmat sepanjang tahun, satu hari suami mereka tidak memberikan kenikmatan, mereka mengatakan, suami saya tidak pernah berbuat kebaikan. Maka bertakwalah wahai kaum wanita, kaum muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mentaati suami-suami kita wahai kaum muslimat. Ingat, suami itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Laki-laki orang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan daripada wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah qawwam, sebagai pemimpin, pelurus bagi wanita-wanita. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, maka hendaklah bersedekah. Bersedekah wahai kaum muslimin dan muslimat, perbanyak sedekah.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitri? Karena jangan sampai di hari yang mulia ini, di hari raya kita, ada orang-orang yang masih meminta-minta. Maka Allah syariatkan zakat fitri. Maka terkala zakat fitri pun tidak mencukupi kaum muslimin yang lainnya, hendaklah kita keluarkan harta-harta kita bersedekah meskipun sifatnya sunnah. Bantu saudara kita yang membutuhkan, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا رمضان يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.